Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadevi Pratnyandari. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik materi mengenai airway management. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan berfokus pada 3 hal, yakni anatomi dan fisiologi daripada jalan nafas, kemudian pemeriksaan jalan nafas, dan juga manajemen daripada jalan nafas yang terganggu. Yang pertama, saya akan mulai daripada anatomi jalan nafas, di mana anatomi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi fisiologis daripada jalan nafas, sehingga akan memudahkan kita mengetahui di mana letak terjadinya permasalahan dan juga penanganan apa yang akan diberikan. Nah, fungsi daripada sistem pernafasan sendiri adalah respirasi, yakni pertukaran atau difusi antara gas oksigen dan juga karbon dioksida. Di mana secara anatomi, sistem pernafasan sendiri itu dibedakan menjadi 2, yakni upper respiratory dan juga lower respiratory atau sistem respirasi bagian bawah. Di mana sistem respirasi bagian atas itu terdiri daripada rongga daripada hidung, kemudian sinus daripada hidung dan juga faring, di mana fungsinya itu adalah menyaring, melembabkan, dan juga menghangatkan udara yang masuk ke saluran pernafasan. Dan bagian bawah itu terdiri dari laring, kemudian trakea, kemudian bercabang menjadi bronkus dan juga bronchiolus serta alveolus. Di mana fungsinya di sini adalah sebagai sistem atau secara fisiologis itu disebut sebagai respiratory zone. Selanjutnya secara fisiologis, sistem respirasi dibagi menjadi 2, yakni conducting zone dan juga respiratory zone, di mana conducting zone ini itu berupa saluran dari rongga hidung sampai ke bronchiolus terminalis. Sedangkan bagian respirasi itu berasal dari bronchiolus respiratoris sampai ke saccus alveolus, di mana konduksi ini hanya sebagai saluran saja atau menghantarkan, sedangkan bagian respirasi ini artinya di sana terjadi pertukaran antara gas oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, sistem pernafasan ini itu berupa saluran, sehingga pada beberapa keadaan dapat terjadi sumbatan pada jalan nafas atau obstruksi, sehingga udara dari luar itu tidak masuk, ataupun begitu sebaliknya, udara dari dalam itu tidak bisa keluar. Nah, keadaan-keadaan tersebut misalnya seperti aspirasi, kemudian adanya benda asing, kelainan anatomi, ataupun adanya keadaan seperti trauma atau keganasan, seperti tumor. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu, mulai dari hidung sampai alveolus, dan akan bahas hal-hal yang perlu untuk dipahami. Yang pertama itu adalah hidung, di mana hidung ini fungsi utamanya itu adalah untuk menyaring udara yang masuk dari partikel, di mana ini dimulai dari bulu hidung, kemudian di rongga hidung sendiri itu dapat silia dan juga mukus, di mana bakteri yang masuk itu akan dihancurkan oleh mukus di hidung, oleh karena pada rongga hidung itu memiliki beberapa enzim seperti enzim lisosim, kemudian ada limfosit di sana dan juga antibodi. Nah, hidung ini memiliki konka atau turbinet, di mana fungsinya dia adalah untuk menghangatkan udara yang masuk agar sama seperti suhu tubuh. Oleh karena pada konka atau turbinet ini dia dikelilingi oleh banyak kapiler darah. Nah, di sebelah belakang daripada rongga hidung itu terhubung dengan nasofaring melalui 2 lubang yang disebut sebagai koana. Nah, setelah dari hidung, udara tersebut disaring, dilembabkan, dan juga dihangatkan, di mana dilembabkan ini maksudnya adalah menambah komponen uap air, sehingga udara yang masuk juga tidak terlalu kering, sehingga tidak merusak epitel atau struktur daripada saluran pernafasan. Nah, kemudian dari rongga hidung itu akan menuju ke faring, di mana faring ini terdiri di atas 3, yang pertama itu nasofaring, orofaring, dan juga hipofaring. Nah, kemudian di sini lanjut daripada faring itu ada laring, di mana laring ini merupakan perbatasan antara bagian pernafasan atas dengan pernafasan bagian bawah. Nah, kemudian pada faring ini terdapat beberapa struktur yang penting, diantaranya adalah epiglotis dan juga vocal cord atau plica vocalis atau pita suara. Nah, epiglotis ini sebenarnya merupakan jaringan yang elastis yang tugasnya seperti pintu. Dia membuka dan menutup dan dipengaruhi oleh mekanisme laring dan juga pita suara. Secara umum, epiglotis ini ada yang berhubungan dengan makanan dan ada yang tidak berhubungan dengan makanan. Epiglotis yang berhubungan dengan makanan disebut dengan epiglotis lingual yang berada dekat dengan lidah. Sedangkan yang tidak bersentuhan dengan makanan disebut dengan epiglotis faringeal. Jadi pada saat makanan masuk, maka laring ini akan mendorong ke atas dan epiglotis akan menutup sehingga mencegah makanan masuk ke trakea, sehingga nantinya dapat menyebabkan aspirasi atau sumbatan jalan nafas. Nah, di sini pita suara juga ikut menutup untuk melindungi daripada saluran pernafasan. Berbeda halnya apabila udara itu masuk daripada laring
terbuka bebas, apabila udara itu masuk dari nasofaring, dia akan masuk secara bebas ke dalam laring, di mana di sini epiglotis akan terbuka dan juga pita suara akan terbuka. Nah, apabila kita lihat pada gambar di sebelah kanan di sini, ini merupakan anatomi daripada laring yang dilihat daripada laryngoskopi, di mana di sini ada lidah, kemudian epiglotis, vocal cord, kemudian trakea, dan juga esofagus. Nah, ini merupakan video mengenai tutup dan juga terbukanya daripada epiglotis. Which is on its way to the lungs, the pharynx also passes food and drink from the mouth to the esophagus. Because aspiration of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening, there are mechanisms in place to prevent this from happening. The larynx is most critical in this regard. The opening of the larynx is guarded by a tissue flap called the epiglottis. During swallowing, the larynx is pulled up and the epiglottis flips over, directing food and drink to the esophagus. More importantly, the vocal folds also close to protect the airway. Nah, masuknya udara melalui faring itu akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Nah, makan sambil berbicara itu dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan itu sedang terbuka pada saat kita berbicara. Nah, ini apabila pita suara itu tertutup, ini apabila saat makanan itu masuk, di mana glotis itu menutup dan juga pita suara di sini tertutup untuk melindungi daripada saluran pernapasan, untuk mencegah makanan itu masuk ke dalam trakea. Nah, apabila di sini udara masuk seperti kita bernafas, maka di sini epiglotis dan juga pita suara itu akan terbuka sehingga udara itu akan bebas masuk ke saluran pernapasan dan dia akan menuju ke trakea. Nah, trakea adalah pipa fibromuskular di mana terletak di sebagian di leher dan juga sebagian di dada, di mana pada dewasa panjangnya adalah 10-12 cm dengan diameter 18-20 mm. Nah, trakea itu dibentuk oleh tulang rawan yang berbentuk cincin atau huruf C. Nah, di mana di dalamnya itu merupakan rongga bersilia. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Di dalam rongga dada, trakea ini akan bercabang menjadi dua, di mana dia akan menjadi dua yang disebut sebagai bronkus. Nah, bronkus nanti bercabang menjadi dua, yakni yang disebut sebagai bronkus principalis primer, baik itu kanan ataupun kiri. Kemudian bronkus kanan ini dia biasanya lebih sering untuk terjadinya aspirasi atau masuknya foreign bodies oleh karena daripada bronkus kanan ini dia lebih lurus dan juga lebih lebar sehingga memudahkan benda asing masuk apabila dibandingkan dengan bronkus kiri. Nah, bronkus principalis kanan dibagi lagi menjadi 3 lobus yang disebut dengan right superior lobaris bronchus, kemudian middle lobaris bronchus, dan juga inferior lobaris bronchus. Nah, setiap lobus ini dia akan memiliki lagi percabangan yang berupa bronchus segmentalis. Di sini bronchus segmentalis ini kemudian bercabang lagi nantinya menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut sebagai bronchiolus. Nah, bronchiolus kemudian bercabang kembali menjadi bronchiolus terminalis. Nah, sampai di bronchiolus terminalis, struktur tadi itu hanya berfungsi untuk menyalurkan udara saja, belum ada yang diserap. Nah, akhirnya sampailah nantinya ke bronchiolus respiratoris, barulah masuk ke respiratory zone, di mana udara itu akan masuk, di mana dia akan bertukar ke kapiler daripada darah. Baik. Kemudian ini merupakan gambaran daripada respiratory zone, di mana respiratory zone itu dimulai daripada bronchiolus respiratorius sampai ke alveolus. Nah, apabila kita lihat daripada struktur alveolus itu sendiri, secara histologis dia memiliki dua tipe sel, yakni yang pertama sel alveolar gepeng yang disebut sebagai sel alveolar tipe 1 dan juga sel alveolar besar atau yang disebut sebagai sel alveolar tipe 2. Di mana sel alveolar tipe 1 ini merupakan simple squamous cell di mana tempat pertukaran gas terjadi. Sedangkan pada alveolar tipe 2 ini merupakan dia akan menghasilkan cairan alveolus atau alveolar fluid di mana dia mengandung surfaktan, di mana surfaktan ini fungsinya adalah untuk mengurangi kolaps alveoli pada akhir ekspirasi. Nah, jaringan antara dua lapisan ini disebut sebagai interstisial, di mana dia mengandung serat, sel septa atau fibroblast, sel mas, dan juga sedikit daripada limfosit. Nah, septa di sini, septa tipis ini di antara paru disebut sebagai porikon. Sel fagosit utama dari alveolar disebut sebagai makrofag alveolar.
Ini merupakan makrofag daripada alveolar. Nah, pada perokok, sitoplasma sel ini terisi badan besar bermembran. Nah, ini merupakan video yang dapat merangkum anatomi daripada sistem pernafasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Function of the respiratory system is to exchange oxygen and carbon dioxide between the body and the environment. The gas exchange process itself takes place in the respiratory division within the lungs. The rest of the respiratory tract, the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and bronchioles, essentially serve as passageways for air to flow in and out of the lungs and constitute the conducting division. The nasal cavity is lined with a ciliated mucous membrane. The sticky mucus traps inhaled particles, while the beating of cilia drives debris-laden mucus toward the throat to be swallowed. Inhaled bacteria are destroyed by lysozyme in the mucus. Additional protection against potential pathogens is provided by lymphocytes and antibodies. There are 3 folds of tissue arising from the wall of the nasal cavity, called nasal conchae or turbinates. These structures serve to increase the contact surface with inhaled air, enabling the nose to rapidly warm, moisten, and cleanse it. The roof of the nasal cavity has olfactory nerve cells in its lining and is responsible for the sense of smell. From the nose, inhaled air turns 90 degrees downward as it reaches the pharynx. This turn is another trap for large dust particles, which, because of their inertia, crash into the posterior wall of the throat and stick to the mucosa. The pharynx houses several tonsils. These immunocompetent tissues of the immune system are well positioned to respond to inhaled pathogens. In addition to inhaled air, which is on its way to the lungs, the pharynx also passes food and drink from the mouth to the esophagus. Because aspiration of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening, there are mechanisms in place to prevent this from happening. The larynx is most critical in this regard. The opening of the larynx is guarded by a tissue flap called the epiglottis. During swallowing, the larynx is pulled up and the epiglottis flips over, directing food and drink to the esophagus. More importantly, the vocal folds also close to protect the airway. From the larynx, air passes to the trachea, the windpipe, which then splits into 2 primary bronchi, supplying the 2 lungs. In the lungs, primary bronchi branch into smaller and smaller bronchi and bronchioles, forming the bronchial tree with millions of air tubes or airways. The airways have a layer of smooth muscle in their wall, which enables them to constrict or dilate. In response to the body's higher demand for air, such as during exercise, the airways dilate to increase airflow. On the other hand, in the presence of pollutants in the air, the airways constrict to minimize their entry to the lungs. The larynx, trachea, and bronchial tree are lined with ciliated columnar epithelium, which produces mucus and functions. Baseline anatomi, fisiologi, dan sistem pernafasan juga harus kita mengerti agar nantinya dapat menangani pasien secara lebih komprehensif. Nah, adapun respirasi ini merupakan pertukaran atau difusi gas oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, respirasi ini kita bagi menjadi 2, yakni respirasi eksternal dan juga respirasi internal. Nah, respirasi eksternal ini yakni perpindahan antara oksigen dan juga karbon dioksida dari alveolus ke kapiler daripada darah. Nah, di mana pada respirasi eksternal ini terjadi perpindahan yakni oksigen dari alveolus ke kapiler, sedangkan karbon dioksida itu dari kapiler itu menuju alveolus. Nah, sedangkan pada respirasi internal, yakni perpindahan oksigen dan juga karbon dioksida antara kapiler jaringan ke sel ataupun jaringan, di mana oksigennya itu masuk ke dalam sel atau jaringan, dan karbon dioksidanya itu keluar menuju kapiler jaringan. Nah, apabila kita lihat di sini pada gambar, bahwa pada sel itu sendiri, itu dia memiliki beberapa organel, di antaranya adalah mitokondria, yang berperan dalam pernafasan sel, di mana oksigen ini diperlukan oleh sel dan juga jaringan sebagai energi untuk hidup, di mana mitokondria ini akan mengubah oksigen menjadi ATP. Nah, kemudian pernafasan itu kita bagi menjadi pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Apabila kita lihat pada gambar di sebelah kanan di sini, pernafasan dada dan juga pernafasan perut ini dia akan mempengaruhi inspirasi dan juga ekspirasi. Di mana inspirasi ini
pada pernafasan dada itu yang berfungsi atau yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Di mana pada saat inspirasi, di sini otot tulang rusuk itu berkontraksi sehingga tulang rusuk itu akan terangkat dan volume rongga dada itu bertambah besar sehingga tekanan rongga dada itu menjadi kecil. Sehingga udara itu akan masuk ke dalam paru-paru. Ini yang kita sebut sebagai inspirasi. Sedangkan pada saat ekspirasi atau pengeluaran daripada karbon dioksida, otot tulang rusuk dalam itu akan berkontraksi dan juga tulang rusuk itu akan kembali ke posisi semula, sedangkan tekanannya itu meningkat dan udara keluar dari paru-paru. Sedangkan untuk pernafasan perut, yang berperan penting itu adalah otot diafragma dan juga otot dinding rongga perut. Di mana pada saat inspirasi, maka otot diafragma itu akan berkontraksi sehingga diafragma itu akan mendatar dan volume akan meningkat sehingga tekanan mengecil dan udara itu masuk ke paru-paru. Itu yang disebut sebagai inspirasi. Nah, apabila kita gabungkan daripada pernafasan dada dan juga pada pernafasan perut, di mana pada saat mekanisme inspirasi, maka tulang dada atau tulang rusuk itu akan berkontraksi sehingga tulang rusuk itu akan naik dan juga volume rongga dada itu bertambah besar dan juga tekanan rongga dada itu kecil. Nah, apabila kita ingat daripada rumus-rumus daripada fisika, nah tekanan daripada gas itu akan berpindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih kecil sehingga tekanan yang di luar itu lebih tinggi, maka udara itu akan masuk ke tekanan yang lebih kecil, yakni daripada tekanan di dalam rongga dada. Maka udara akan masuk, itu disebut sebagai inspirasi. Dan pada saat itu juga, otot daripada diafragma itu akan berkontraksi, sehingga otot daripada diafragma itu akan mendatar, volume meningkat, tekanan mengecil, sama yakni udara masuk ke dalam paru-paru. Itu yang kita sebut sebagai inspirasi. Sedangkan pada mekanisme ekspirasi, apabila kita gabung daripada pernafasan dada dan juga pernafasan perut, maka pada saat ekspirasi, tulang rusuk itu akan relaksasi, di mana tulang rusuk itu akan kembali ke posisi semula, dan juga diafragma akan relaksasi, sehingga dia akan bergerak naik atau mencembung, sehingga volume daripada dada itu akan mengecil dan juga tekanannya akan meningkat. Oleh karena gas itu dia akan berpindah dari tekanan yang besar menuju ke tekanan kecil, maka udara di dalam paru-paru itu akan menuju keluar daripada tubuh manusia. Itu yang disebut sebagai mekanisme ekspirasi. Nah, ini merupakan video daripada fisiologi pernafasan. Learn the mode of respiration in lungs from the following diagram. Air enters into body through nostrils of nose. The nostrils consists of fine hairs that lines the passage, the way through which air passes, and also lined with mucus. What is the use of fine hair and mucus lining in the nostril passage? The fine hair of nostrils filter the air from dust, dirt, and microorganisms, and mucus also traps the dirt and facilitates smooth flow of air with its moist characteristic. Then the air passes through throat. The throat, also called as windpipe or trachea, which is surrounded by rings of cartilage. What is the necessary of rings of cartilage? ROC helps in free, unrestricted flow of air through windpipe and helps in preventing air passage from collapse. If cartilage rings are absent, then it increases pressure during exhalation on compression of rib cage, and windpipe will be closed, restricts airflow, and interfere normal breathing. Through throat, air passes into lungs. Within lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes and finally ends with balloon-like structures, which are called as alveoli. The alveoli is the surface where exchange of gases take place. The wall of alveoli consists of network of blood vessels. As we all know, when we breathe in, we lift out ribs. Then diaphragm flattens, followed by chest cavity becomes larger.
and that gives air is sucked into lungs and alveoli is filled with air. And then blood carries CO2 from all parts of the body and releases CO2 into alveoli. And that proceeds to the oxygen that is present in the alveoli is taken by blood by alveolar blood vessels. And finally, oxygen is transported to all cells of the body through blood vessels. Itu dia tadi video mengenai fisiologi daripada pernafasan. Selanjutnya kita akan beralih ke difusi gas, di mana jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernafasan itu tergantung pada kebutuhan dan juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis pekerjaan, kemudian ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang dimakan. Nah, pekerja-pekerja berat, misalnya atlet, itu lebih banyak membutuhkan oksigen dibandingkan pekerja ringan. Demikian juga dengan seorang yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, dengan sendirinya itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak pula. Nah, oksigen yang dibutuhkan itu akan berdifusi masuk ke dalam darah melalui kapiler darah yang menyelubungi daripada alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah yang disebut dengan hemoglobin untuk diangkat ke sel-sel daripada jaringan tubuh. Nah, hemoglobin yang dikandung oleh eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin dan juga hematin yang mengandung unsur besi dan juga globin yang berupa protein. Nah, secara sederhana, pengikatan oksigen dan hemoglobin dapat terlihat berdasarkan persamaan seperti ini, di mana di sini Hb ditambah oksigen itu disebut dengan hoksihemoglobin, di mana darahnya di sini berwarna merah jernih. Tekanan udara di lingkungan itu di atmosfer itu adalah 1 atm-nya atau 1 atmosfernya adalah 760 mm Hg. Sedangkan tekanan oksigen di lingkungan itu adalah sebesar 160 mm Hg. Nah, tekanan oksigen di lingkungan itu lebih tinggi daripada tekanan oksigen yang berada di alveolus, di mana tekanan oksigen di alveolus itu hanya 104 mm Hg. Nah, kemudian karena gas itu dia akan berasal dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, maka udara yang notabene itu tekanannya adalah 160 mm Hg, maka akan masuk ke dalam tubuh manusia dengan memiliki tekanan 104 mm Hg. Kemudian itu akan menuju ke jantung. Dari jantung, oksigen itu akan mengalir melalui arteri sistemik, di mana pada arteri sistemik ini tekanan oksigennya itu sama 104 mm Hg, kemudian menuju ke jaringan tubuh yang tekanan oksigennya itu kurang dari 40 mm Hg. Nah, di jaringan oksigen ini akan digunakan. Dari jaringan kemudian akan bertukarlah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini pada jaringan karbon dioksida ini tekanannya adalah lebih dari 45 mm Hg, kemudian dia akan keluar, kemudian menuju vena sistemik, di mana pada vena sistemik itu tekanannya juga 45 mm Hg, kemudian akan menuju arteri pulmonaris, di mana pada arteri pulmonaris ini tekanan karbon dioksida itu masih 45 mm Hg. Kemudian dari arteri pulmonalis, dia akan menuju ke kapiler alveoli pada paru-paru, kemudian akan dihembuskan. Selanjutnya adalah volume dan juga kapasitas daripada paru. Nah, volume tidal itu adalah volume saat kita inspirasi atau ekspirasi biasa, di mana volumenya adalah 500 mili. Kemudian, volume cadangan inspirasi atau yang kita sebut sebagai inspiratory reserve volume itu adalah volume maksimal udara yang dapat diinspirasi setelah akhir inspirasi tenang, di mana volume cadangan inspirasi ini berjumlah 1.500 mili. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi atau yang kita sebut sebagai expiratory reserve volume, itu merupakan volume maksimal udara yang dapat diekspirasi setelah akhir daripada ekspirasi tenang, di mana jumlahnya adalah 1.500 mili. Kemudian selanjutnya adalah volume sisa atau yang disebut sebagai residual volume, di mana pada volume sisa atau residual volume ini merupakan volume udara yang tersisa pada paru-paru setelah ekspirasi maksimal yang berjumlah 1.500 mili. Kemudian ada kapasitas inspirasi, di mana kapasitas inspirasi ini merupakan volume maksimal udara yang dapat diinspirasi setelah akhir ekspirasi tenang, di mana ini itu merupakan gabungan dari volume cadangan inspirasi dan juga volume tidal. Nah, kemudian kapasitas vital. Nah, kapasitas vital ini merupakan volume udara yang dapat diekspirasi dengan usaha maksimal setelah inspirasi maksimal. Jumlahnya adalah 3.500 mili.
Sedangkan untuk volume total itu adalah volume udara dalam paru-paru setelah akhir inspirasi maksimal, di mana volume total paru-paru itu jumlahnya adalah 4.500 mili. Nah, baik setelah kita mengetahui anatomi dan juga fisiologi daripada saluran pernafasan, maka kita dapat melakukan pemeriksaan jalan nafas. Adapun tujuan daripada pemeriksaan jalan nafas ini, khususnya untuk anestesi, dia adalah tujuannya untuk memprediksi kemudahan intubasi dan juga memprediksi jalan nafas yang sulit. Adapun yang pertama yang dapat kita lakukan saat melakukan pemeriksaan jalan nafas itu adalah kita lakukan anamnesis. Yang pertama, kita tanyakan manajemen jalan nafas sebelumnya yang bisa kita lihat juga daripada catatan anestesi. Kemudian kita tanyakan juga daripada riwayat bedah, seperti apakah sebelumnya pernah melakukan operasi, kemudian apakah ada hambatan ataupun ada kesulitan-kesulitan yang didapatkan, terutama pada jalan nafasnya. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada pembedahan ataupun operasi daripada saluran nafas yang kemungkinan dapat mengganti atau merubah struktur daripada anatomi jalan nafas. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada keganasan ataupun ada tumor ataupun ada massa pada saluran pernafasan. Kemudian kita tanyakan apakah ada trauma, kemudian luka bakar, ataukah adanya massa dengan fluorasi dan juga apakah mengalami obstructive sleep apnea. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik ini kita bisa lakukan dengan look, feel, listen. Kemudian bisa kita tambah dengan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan fisik yang disesuaikan dengan beberapa pneumonik kriteria yang dapat memprediksi kesulitan dalam airway management. Nah, di sini ada 4 faktor kesulitan dalam memprediksi airway management. Yang pertama yakni kesulitan ventilasi mask atau sungkup muka, kemudian kesulitan laringoskopi atau intubasi, kemudian kesulitan dalam penggunaan supraglottic airway, dan juga kesulitan dalam akses surgical airway. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesulitan dalam ventilasi mask atau sungkup yang bisa kita singkat sebagai MOANS. Di mana MOANS ini yang pertama itu adalah mewakili M di sini adalah mask silpur, di mana mask silpur itu artinya apabila segel daripada mask tersebut itu lemah. Nah, ini bisa dikarenakan oleh salah satunya apabila ada jenggot ataupun adanya kumis. Kemudian O di sini mewakili adanya obesitas atau adanya obstruksi daripada jalan nafas. Kemudian A di sini mewakili extreme of age, di mana usia lebih dari 55 tahun itu diprediksikan akan kesulitan dalam ventilasi mask atau sungkup. Kemudian N di sini mewakili no teeth atau ompong, dan juga S ini mewakili snoring atau stiff lung, atau dia mengalami adanya seperti ngorok. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap kesulitan dalam laringoskopi dan atau intubasi yang kita sebut sebagai lemon. Di mana pada slide-slide berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai lemon. Di mana lemon ini adalah yang paling sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap kesulitan dalam penggunaan supraglottic airway yang kita singkat dengan ROTS. Di mana ROTS ini, R di sini mewakili restricted mouth opening atau kesulitan dalam muka mulut, kemudian O di sini mewakili obstruksi, kemudian D di sini mewakili deformitas daripada anatomi jalan nafas, dan juga S di sini mewakili adanya stiff lung, misalnya oleh karena bronkospasma. Kemudian yang keempat itu adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap kesulitan dalam akses surgical airway yang kita singkat sebagai SHORTY, di mana S di sini mewakili surgery to the neck, misalnya ada past history atau riwayat adanya operasi atau pembedahan pada daerah leher ataupun adanya scar. Kemudian H di sini mewakili apakah ada hematoma pada leher pada bagian depan. Kemudian O di sini mewakili obesitas, R di sini mewakili radioterapi pada bagian leher, T di sini mewakili tumor ataupun adanya trauma, dan juga Y di sini biasanya mewakili anak atau pasien usia muda, kurang dari 6 tahun atau berat badannya 20 kilo. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai kriteria lemon, di mana kriteria lemon ini merupakan pemeriksaan fisik yang paling sering kita gunakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kesulitan dalam pada saat intubasi nantinya. Nah, lemon sendiri itu terdiri atas beberapa
huruf, yakni L di sini mewakili look externally, di mana di sini kita melihat atau melakukan inspeksi terhadap apakah adanya trauma pada bagian muka daripada pasien. Kemudian kita lihat daripada gigi-gigi daripada pasien, kita melihat apakah ada incisor yang besar-besar. Kemudian kita lihat daripada lidah daripada pasien apakah besar atau tidak. Kemudian kita lihat secara inspeksi daripada muka pasien, kita lihat apakah ada jenggot ataupun adanya kumis. Kemudian di sini huruf E ini mewakili evaluasi 332, di mana evaluasi 332 ini terdiri yang pertama itu adalah pada saat kita minta pasien untuk membuka mulut, kemudian kita masukkan 3 jari kita ke dalam mulut pasien, tujuannya untuk melihat kebebasan atau akses daripada airway atau jalan nafas, atau untuk melihat kemudahan dalam melihat daripada glotik. Kemudian 3 yang kedua itu adalah jarak mentum dan juga ujung dagu ke tulang hyoid, seperti ini. Dimana tujuannya adalah untuk melihat apakah nantinya lidah dapat didefleksikan untuk mengakomodasi daripada laryngoskop. Kemudian yang terakhir, yang terakhir itu adalah jarak antara tiromental, yakni jarak antara tiroid dan juga mental adalah 2 jari, seperti ini. Di mana tujuannya adalah apabila laring itu sudutnya tinggi, maka biasanya itu akan sulit untuk melakukan intubasi. Kemudian M di sini itu adalah Mallampati score, di mana pada Mallampati score ini seperti gambar yang saya tunjukkan di sini, itu terdapat beberapa kriteria yang nantinya skor Mallampati 3 dan juga 4 ini biasanya pasien akan mengalami kesulitan dalam melakukan intubasi, yang akan kita bahas selanjutnya pada slide berikutnya. Kemudian O di sini itu mewakili obstruksi, di mana obstruksi yang dimaksud juga bisa seperti adanya trauma ataupun adanya abses peritonsilar. Dan N di sini mewakili neck mobility atau mobilitas leher yang terbatas. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu daripada kriteria Lemon itu sendiri. L di sini itu artinya look, di mana kita selain melihat daripada facial atau melihat daripada muka pasien, kita melihat daripada apakah pasien itu obesitas atau tidak. Oleh karena pada pasien obesitas itu seringkali biasanya pasien itu mengalami lehernya yang pendek. Selain daripada lehernya pendek, itu biasanya ditemukan juga pada pasien obesitas adanya tambahan jaringan pada orofaring, dan pada pasien obesitas seringkali ditemukan adanya obstruktif. Selain daripada leher pasien obesitas yang pendek, biasanya ditemukan juga adanya tambahan jaringan pada orofaring, dan pada pasien obesitas itu seringkali ditemukan adanya obstruktif sleep apnea atau OSA yang dapat menghambat jalan nafas daripada pasien. Kemudian kita lihat juga daripada otot-otot muskular daripada leher, kemudian receding jaw, kemudian dentur, dan juga lihat gigi-gigi daripada pasien. Kemudian ini merupakan huruf E daripada Lemon yang artinya evaluasi 332. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, 3 di sini itu adalah pada saat pasien itu kita minta untuk membuka daripada mulutnya, kemudian kita masukkan 3 jari kita seperti pada gambar di sebelah kanan seperti ini. Tujuannya adalah nantinya adalah kita untuk mengakses kira-kira apakah gampang atau mudah dalam kebebasan jalan nafas, dan juga untuk melihat daripada tampilan daripada glotik. Kemudian 3 yang kedua itu adalah jarak antara ujung dagu atau mentum dan juga hyoid. Seperti pada gambar di sebelah kanan, ini jaraknya adalah 3 jari. Tujuannya adalah untuk memperkirakan apakah kira-kira nanti lidah nanti itu bisa didefleksikan untuk pada saat mengakomodasikan laryngoskopi. Kemudian 2 yang terakhir itu adalah jarak tiromental, yakni jarak antara tulang hyoid dan juga mental, di mana di sini jaraknya itu adalah 2 jari. Nah, biasanya tujuannya itu untuk memprediksi lokasi laring ke base atau dasar daripada lidah, di mana apabila laringnya itu sudutnya terlalu tinggi, biasanya akan sulit dalam melakukan intubasi. Kemudian kriteria Lemon selanjutnya, M di situ adalah Mallampati score, di mana pada Mallampati score ini itu ada 4 kriteria, di mana pada Mallampati score ini pasien dalam kondisi duduk, di mana pasien yang memeriksa itu berada dalam kondisi duduk, dan juga mata antara pasien dan juga pemeriksa itu sejajar. Kemudian kita minta pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah selebar-lebarnya tanpa mengeluarkan suara. Kemudian kita lihat daripada pilar anterior daripada pasien, kemudian kita lihat palatum molar dan juga palatum durum daripada pasien, kemudian kita lihat uvula daripada pasien. Apabila keempat-empatnya ini dapat kita lihat secara gamblang atau secara gamblang dapat terlihat, maka itu dimasukkan sebagai kelas 1. Kemudian kelas 2 itu apabila pilarnya ini
sudah ada yang tidak terlihat. Nah, di sini hanya yang terlihat itu uvula, kemudian palatum durum dan juga palatum mole. Ini dimasukkan ke dalam kelas 2. Sedangkan pada kelas 3, nah di sini hanya terlihat daripada base atau dasar daripada uvula dan juga molenya saja. Sedangkan pada kelas 4 itu hanya palatum durum atau yang disebut dengan hard palatum yang terlihat, di mana pilarnya sudah tidak ada, kemudian uvulanya juga tidak terlihat, dan juga soft palate atau palatum molenya itu sudah tidak terlihat. Nah, biasanya pada skor melampaui 3 dan juga 4 itu pasien itu mengalami kesulitan dalam intubasi. Kemudian, O di sini mewakili obstruksi, diantaranya adalah adanya trauma jalan nafas, seperti misalnya adanya luka bakar atau trauma maksilofasial, kemudian adanya tumor, kemudian kelainan kongenital pada wajah, kemudian adanya infeksi, dan juga gangguan menelan, hoarseness, dan juga stridor. Kemudian N di sini mewakili neck mobility atau mobilitas daripada leher itu terbatas. Baik, adapun selain 4 kriteria kesulitan dalam manajemen airway yang telah saya sebutkan tadi, diantaranya itulah Lemon, Moans, Rhodes, dan juga Shorty, ada juga klasifikasi dalam melihat gambaran laring saat dilakukannya laringoskopi, di mana pada klasifikasi ini, view atau tampilan dari laring saat akomodasi laringoskop itu dibagi menjadi 4, yakni grade yang pertama, apabila saat kita lakukan laringoskopi, sebagian besar pembukaan glotis itu dapat dilihat, di mana di sini terlihat epiglotisnya terbuka, kemudian pita suara juga terbuka, dan juga di sini arytenoidnya juga terbuka, sehingga jalan nafas itu terlihat. Kemudian grade 2 ini apabila hanya bagian posterior glotis atau hanya kartilago arytenoidnya saja yang terlihat. Pada grade 3 itu hanya epiglotis, tetapi tidak ada bagian glotis yang terlihat. Sedangkan pada grade 4 itu baik glotis maupun epiglotis itu tidak terlihat. Nah, pemeriksaan lain untuk airway adalah untuk melihat apakah pasien ini ada infeksi seperti yang terlihat pada gambar, misalnya contohnya angina Ludwig. Kemudian kita bisa tanyakan juga hal-hal seperti obesitas, seperti tinggi berat badan. Kemudian kita ukur glukosa darah pasien, di mana sama yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya pada pasien obesitas itu memiliki leher yang lebih pendek. Kemudian pada luka akut, oleh karena biasanya pada pasien luka bakar akut itu sering terdapat adanya udem laring. Kemudian tanyakan juga dan lakukan pemeriksaan fisik mengenai artritis, apakah pasien ada artritis atau tidak. Oleh karena pada pasien artritis, biasanya pita suara pasien itu susah terbuka. Dan juga kita lihat tanyakan apakah pasien itu ada mengalami keganasan sebelumnya, ataupun adanya trauma pada bagian leher. Kemudian ada juga beberapa kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi jalan nafas daripada pasien, seperti misalnya sindrom Pierre-Robin, sindrom Treacher-Collins, Golden Heart, Down syndrome, di mana pada pasien Down syndrome ini terdapat adanya makroglossia atau pembesaran pada lidahnya yang dapat melampaui skornya itu menjadi meningkat. Dan juga sindrom Klippel-Feil, di mana pada sindrom Klippel-Feil ini dapat kita lihat adanya fusi pada leher atau cervicalnya, sehingga seringkali adanya gangguan terhadap potensi airway. Nah, selanjutnya bisa dilakukan juga pemeriksaan penunjang jalan nafas dengan menggunakan pemeriksaan penunjang imaging, di mana pada contoh ini merupakan foto servikal secara AP dan juga lateral daripada servikal, di mana pada gambar terlihat adanya penyempitan pada saluran pernafasan atasnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manajemen jalan nafas yang terganggu, di mana kita akan pelajari mengenai cara manajemen dan tata laksana apabila jalan nafas pasien terganggu, kemudian pasien seperti apa yang biasanya membutuhkan bantuan jalan nafas, dan bagaimana kita tahu pasien tersebut itu mengalami gangguan jalan nafas. Ini yang akan kita bahas. Nah, adapun indikasi intervensi daripada jalan nafas, yang pertama adalah untuk patensi atau mengklirkan jalan nafas daripada pasien. Kemudian perlindungan dari aspirasi, kemudian perawatan pasien pada gagal nafas seperti hipoksia dan juga hiperkapnia, kemudian kegagalan oksigenasi, kemudian kegagalan untuk menghilangkan CO2, kelemahan neuromuskular, kegagalan SSP, dan juga gagal kardiovaskular.
Biasanya pada pasien tidak sadar, penyebab tersering sumbatan jalan nafas yang terjadi itu adalah akibat hilangnya tonus-tonus otot tenggorokan sehingga lidah jatuh ke belakang dan menyumbat jalan nafas pada bagian laring. Adapun tanda jalan nafas itu tidak paten pada pasien diantara yang pertama adanya suara nafas abnormal seperti snoring, gargling, dan juga stridor. Kemudian adanya tarikan atau retraksi otot leher, kemudian adanya cekungan di suprasternal notch, kemudian adanya cekungan di daerah iga dan juga di bawah diafragma, dan tidak terasa adanya udara ekspirasi. Kemudian teknik yang digunakan untuk membuka jalan nafas itu ada yang secara manual dan juga ada secara lanjut. Nah, untuk manual sendiri itu dapat menggunakan teknik head tilt chin lift dan juga jaw thrust, di mana pada head tilt chin lift ini dilakukan pada pasien yang sudah kita pastikan tidak mengalami trauma servikal, sedangkan pada jaw thrust ini biasanya kita lakukan pada pasien yang mengalami trauma servikal atau yang kita tidak bisa pastikan bahwa pasien itu ada mengalami trauma servikal atau tidak. Nah, untuk pada pasien head tilt chin lift, di sini kita menggunakan dua tangan kita, di mana tangan kiri kita lakukan untuk mendorong dahi itu ke arah belakang seperti melakukan ekstensi daripada leher, kemudian tangan lagi satu, yakni ujung-ujung daripada telunjuk dan juga jari tengah tangan kanan, itu kita mengangkat dagu daripada pasien. Nah, sedangkan pada jaw thrust manuver ini, kita menggunakan kedua tangan kita, kemudian taruh pada sisi kiri dan juga kanan kepala pasien, kemudian kita pegang sudut rahang bawah pasien dan angkat dengan kedua tangan sehingga mendorong rahang bawah ke depan daripada rahang atas. Nah, adapun apabila pada pembukaan jalan nafas secara manual itu tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dalam penanganan obstruksi jalan nafas daripada pasien, maka kita segera siapkan alat seperti misalnya sumber oksigen, kemudian statics yang terdiri atas scope, di mana scope itu adalah laryngoskopi dan juga stetoskop, kemudian tube diantaranya itulah endotracheal tube, kemudian airway device seperti oropharyngeal airway atau OPA, ataupun juga nasopharyngeal airway, kemudian tape, introduction, konektor, dan juga suction, kemudian alat-alat lainnya seperti NIBP dan juga EKG, serta akses intravena. Nah, kemudian posisi pasien ini sangat penting untuk memudahkan kita dalam melihat daripada glotis atau melihat tampilan daripada glotis untuk memudahkan kita untuk melakukan bantuan jalan nafas yang terganggu, di mana pada posisi pasien pada saat ini itu adalah sniffing position, di mana sniffing position ini adalah kombinasi fleksi pada sendi atlantoaksial dan juga ekstensi sendi atlanto-oksipital, di mana sniffing position ini memberikan visualisasi yang baik dari glotis selama laryngoskopi berlangsung. Nah, sebelum dilakukannya intubasi, lakukan preoksigenasi, di mana preoksigenasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sungkup muka yang dialiri oksigen untuk semua intervensi airway manajemen, di mana berdasarkan kebutuhan oksigen normal itulah 200 sampai 250 ml per menit, maka pasien yang terpreoksigenasi dia akan memiliki cadangan oksigen 5 sampai 8 menit. Tujuan daripada pemberian preoksigenasi ini adalah meningkatkan penyimpanan oksigen dalam paru sehingga menunda onset desaturasi atau denaturasi pada saat pasien apnu setelah induksi anestesia dan muscle relaksan. Jadi kita di sini juga mengganti nitrogen di VRC atau functional residual capacity dengan oksigen yang kita sebut dengan denitrogenasi. Ini adalah penanganan obstruksi jalan nafas dengan melakukan pembukaan jalan nafas dengan alat bantu apabila pada saat manual tadi itu tidak adekuat. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan OPA atau oropharyngeal airway dan juga NPA atau nasopharyngeal airway. Nah, perbedaan dari OPA dan juga NPA ini, pada OPA ini digunakan pada pasien yang tidak sadar bila head tilt chin lift tidak berhasil untuk mempertahankan jalan nafas atau terbuka. Nah, alat ini tidak boleh digunakan pada pasien yang sadar atau setengah sadar karena dapat menyebabkan refleks gag atau menyebabkan batuk dan muntah. Sedangkan pada NPA atau nasopharyngeal airway itu dapat digunakan pada pasien sadar atau setengah sadar. Indikasi lain penggunaan NPA itu adalah bila terdapat kesulitan penggunaan OPA seperti adanya trauma di sekitar mulut atau trismus. Nah, bila pernafasan tidak adekuat, maka tindakan yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan nafas atau ventilasi. Tujuannya adalah agar oksigen itu masuk ke dalam tubuh dan juga CO2 itu bisa keluar daripada tubuh. Nah, alat ventilasi kantong nafas sungkup muka atau back valve mask atau ambu bag itu terdiri dari kantong ventilasi yang selalu mengembang yang di dalamnya berisi udara kamar atau oksigen yang melekat pada sungkup muka wajah dan katup satu arah.
Nah, selain dari sungkum muka, kantung ventilasi ini juga bisa dihubungkan dengan endotrakeal, tube, dan juga sungkup laring, dan lain sebagainya. Nah, adapun indikasi pemakaian daripada ambu bag ini, misalnya pada pasien henti nafas, kemudian nafas spontan tidak adekuat, dan juga mengurangi kerja nafas dengan membantu memberikan tekanan positif pada saat inspirasi pasien. Nah, pada cara daripada pemasangan daripada ambu bag atau bag valve mask ini, yang pertama, pasang OPA bila pasien itu tidak Nah, cara menggunakan daripada bag valve mask atau ambu bag ini adalah yang pertama, pasang OPA itu bila pasien tidak mempunyai refleks batuk atau muntah agar jalan nafas tetap terbuka. Nah, kemudian dengan melakukan ekstensi kepala, ibu jari dan juga jari telunjuk itu membentuk E dan juga C clamp, di mana huruf C ini menekan pinggir sungkup wajah agar pasien itu tidak ada kebocoran di antara sungkup dan wajahnya. Sedangkan 3 jari ini dia akan membantu huruf E mengangkat rahang bawah sehingga jalan nafas juga tetap terbuka. Tangan yang lain itu menekan kantung nafas dengan lembut dalam waktu lebih dari 1 detik setiap ventilasi. Apabila cara tersebut tidak dapat digunakan, maka dapat dilakukan oleh 2 orang, di mana satu penolong itu memegang sungkup dengan 2 tangannya dengan menggunakan EC clamp, sedangkan penolong lagi satunya itu menekan kantung nafas dalam waktu lebih dari 1 detik setiap ventilasi, di mana yang paling penting di sini adalah membuat dada pasien itu mengembang atau terangkat. Nah, ini merupakan cara dalam melakukan ambu bag. Breathing is a technique to assist a patient who is not breathing. We will demonstrate rescue breathing using an ambu bag. Assemble the ambu bag and check for self-filling. Ensure that the face mask is well inflated. Inject more air if needed. A deflated mask may cause pain and air leakage. Connect the ambu bag to the oxygen source if needed. Perform suction for tracheostomy tube. If the patient is using a cuff tube, inflate the cuff with 6 to 8 mL of air. Attach the ambu bag to the tracheostomy tube. You may use the trap adapter for easy connection. If the patient has no tracheostomy tube or the tube is blocked, use the face mask with the CE method. Gently cover the patient's nose and mouth with the face mask. Create a firm seal with one hand. Use your thumb and index finger to form a C on top of the mask. Spread the other 3 fingers along the patient's jawbone in an E shape. Hold tightly but not to press on the soft tissue below the jawbone. Tilt the head slightly backwards and lift the chin up so that air can enter easily. Deliver rescue breaths by squeezing the ambu bag with one hand about 1/3 to half of the balloon. Ini yang paling penting, di mana ini dada pasien 4,000, 3,000, 4,000, 5,000. Press 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. This will provide about 12 breaths per minute. If you find it difficult to follow this method of counting, you may use another method. Breathe in, breathe out, 1, 2, 3. Breathe in, breathe out, 1, 2, 3. Breathe in, breathe out, 1, 2, 3. This will provide about 16 breaths per minute. Do not ventilate too fast as the patient will not have enough time to breathe out completely. If the patient can breathe, follow the patient's breathing pattern to squeeze the ambu bag. ini dia. Look out for the eye on the ambu Tegang bag itu and the harus- patient's chest dada rise. pasien itu harus mengembang. Adjust the mask and the position of the patient's head if the Apabila chest dada is not rising. pasien itu tidak mengembang, maka Monitor kita the harus patient for the color of memperbaiki the daripada face and mask, fingernails, atau kita harus SpO2 memperbaiki level, ataupun kita harus memperbaiki daripada cara kita menekan daripada ambu bag. Baik, selanjutnya selain daripada bag valve mask ataupun sungkup muka lainnya, dapat juga dilakukan dengan menggunakan sungkup laring atau LMA atau yang disebut sebagai laryngeal mask airway. Di mana laryngeal mask airway ini merupakan alat jalan nafas yang berbentuk sendok yang terdiri dari pipa besar berlubang dengan ujung yang menyerupai sendok yang pinggirnya dapat dikembang-kepiskan seperti balon pada pipa trakea. Nah, cara pemasangan LMA ini dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan daripada laryngoskopi. Sebenarnya, alat ini dibuat dengan tujuan diantaranya supaya dapat dipasang langsung tanpa bantuan alat dan dapat digunakan jika intubasi trakea diramalkan bakal mendapatkan kesulitan.
Baik, selanjutnya adalah penanganan obstruksi jalan nafas, di mana di sini maksudnya adalah dengan menggunakan endotracheal tube. Adapun tujuan dengan pemberian ventilasi dengan alat bantu jalan nafas tingkat lanjut ini adalah yang pertama, untuk potensi sendiri atau memelihara jalan nafas agar tetap terbuka. Kemudian untuk membantu pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi. Kemudian yang tiga, memfasilitasi pemberian ventilasi dengan volume tidal yang tepat untuk memelihara pengembangan paru yang adekuat. Kemudian mencegah aspirasi jalan nafas dari isi lambung. Dan juga mempermudah penyedotan cairan dalam trakea. Adapun indikasi daripada penggunaan endotracheal tube di sini adalah yang pertama, apabila ventilasi dengan ambu bag itu tidak memungkinkan atau tidak efektif. Kemudian yang kedua itulah pasien dengan gagal nafas atau hipoksia atau hipoksemia sehingga memerlukan oksigen aliran tinggi yang telah gagal dengan alat ventilasi yang tidak invasif. Kemudian, pasien yang tidak dapat mempertahankan jalan nafas sendiri seperti koma dan juga dalam penggunaan anestesia dan kesulitan daripada intubasi sendiri, misalnya apabila leher pendek dan juga berotot, misalnya pada pasien obesitas, kemudian apabila mandibula yang menonjol, kemudian maksila atau gigi depan menonjol, kemudian skor malampati itu didapatkan 3 atau 4, kemudian gerak sendi temporomandibular yang terbatas, dan juga gerak vertebrata cervicalnya yang terbatas. Baik, selanjutnya apabila kita lihat daripada alur di sini, apabila kita ingin mematenkan atau memulihkan jalan nafas daripada pasien, itu kita ingin melakukan dengan non-invasive intubation. Apabila gagal, maka kita dapat memiliki beberapa pilihan, seperti misalnya memilih beberapa opsi seperti misalnya dengan menggunakan SGA atau supraglottic airway seperti LMA, ILMA ataupun tube laring dan juga infiltrasi anestesi lokal atau blokade saraf regional. Atau apabila pada opsi-opsi ini tidak dapat dilakukan, maka kita dapat melakukan dengan invasive airway access seperti misalnya teknik bedah atau jalan nafas perkutan dengan menggunakan ventilasi jet dan intubasi retrograde. Kemudian apabila kita ingin melakukan intubasi saat setelah dilakukan induksi daripada general anestesi, maka apabila unsuccessful atau tidak berhasil, maka yang perlu kita lakukan yang paling pertama itu adalah panggil bantuan, kemudian kembalikan ventilasi spontan daripada pasien dengan cara membangunkan pasien. Nah, apabila face mask ventilasinya adekuat, maka kita lakukan dengan non-emergency pathway, di mana kita tetap lakukan alternatif untuk melakukan intubasi. Apabila intubasi berhasil, maka itu akan berhasil. Apabila setelah beberapa kali percobaan itu tidak berhasil, maka lakukan dengan menggunakan beberapa opsi SGA seperti misalnya LMA, ILMA dengan atau tanpa panduan fiber optik. Kemudian apabila tidak mampu, maka kita bisa membangunkan pasien atau misalnya kita melakukan dengan invasive airway access seperti misalnya dengan teknik pembedahan. Kemudian apabila face mask ventilasinya di sini tidak adekuat, maka kita pertimbangkan untuk melakukan dengan menggunakan SGA. SGA di sini adalah LMA atau ILMA dengan atau tanpa panduan daripada fiber optik. Nah, apabila di sini SGA-nya itu tidak adekuat, maka kita lakukan dengan emergency pathway, di mana pada emergency pathway ini, yang paling pertama kita lakukan itu adalah call for help. Selanjutnya, pada saat kita melakukan call for help ini, kita lakukan juga dengan emergency non-invasive airway ventilasi. Apabila berhasil, maka lanjutkan dengan beberapa opsi seperti SGA LMA atau LMA dan juga membangunkan pasien. Nah, apabila itu tidak berhasil, maka lakukan dengan emergency invasive airway seperti tindakan pembedahan. Adapun ini merupakan manajemen penyulit jalan nafas menurut panduan daripada DAS, di mana ada 4 plan yang dipersiapkan, yakni plan A, plan B, plan C, dan juga plan D. Di mana plan A ini, isi dari plan A ini diantaranya adalah optimalkan posisi kepala dan pasien, kemudian lakukan preoksigenasi, kemudian blokade neuromuskular secara adekuat, kemudian laryngoskopi direct atau video, dengan maksimal 3+1 mencoba, kemudian manipulasi laring dari luar, menggunakan bogi, kemudian melepas tekanan krikoid dan juga jaga oksigenasi dan juga anestesi. Nah, plan B di sini kita menjaga oksigenasi dengan memasang SAD. Kemudian plan C kita lakukan ventilasi face mask. Nah, apabila kita gagal dalam ventilasi SAD, maka setelah kita nyatakan gagal ventilasi SAD, lakukan sungkup muka. Nah, apabila berhasil, maka bangunkan pasien dan juga kembalikan ventilasi normal daripada pasien. Nah, plan D ini dibuat pada kasus emergency, di mana apabila sungkup muka gagal, maka kita lakukan krikotiroidotomi.
Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai RW manajemen. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan dalam presentasi. Sekian, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.